Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pada dasarnya, politik hukum merupakan kebijakan yang menentukan bentuk dan isi dari suatu hukum tertentu, dengan maksud untuk mencapai tujuan sosial atau bersama. Di dalam politik hukum, kita bicara mengenai kebijakan apa yang ideal atau sebaiknya. Diambil untuk menentukan bentuk dan isi dari suatu hukum, dan tujuan apa yang ingin kita capai. Untuk memenuhi tugas deportasi mata kuliah politik dan hukum kali ini, kami akan mewawancarai beberapa narasumber dengan latar belakang akademisi, praktisi, dan masyarakat awam untuk berbagai pandangan mereka mengenai politik dan hukum di Indonesia ini. Simak wawancara selengkapnya bersama narasumber yang akan kami wawancarai berikut. Oke, kita langsung ke pertanyaannya ya Bang. Pertanyaan yang pertama, menurut Abang, bagaimana politik hukum itu mempengaruhi pembuatan kebijakan hukum yang ada di Indonesia ini? Kalau misalnya tanya bagaimananya itu kan seperti ini. Politik itu kan suatu aspek yang sangat berdekatan sama hukum. Ya, betul. Jadi bagaimananya politik itu dapat mempengaruhi kebijakan itu sangat mempengaruhi karena gini. Orang-orang yang masuk ke dalam aspek politik itu kan berarti dia praktek politik yang terikat sama hukum. Jadi mereka itu gini, orang yang membuat yang membuat kebijakan hukum itu adalah rata-rata orang yang masuk ke dalam aspek politik. Jadi bagaimana pengaruhnya itu pengaruh ke orang-orang yang ada di dalamnya seperti itu. Ini bisa dibilang politik hukum ini sebagai metodenya pembuatan kebijakan itu lah. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang. Menurut Abang bagaimana seharusnya sistem politik hukum di Indonesia ini menyeimbangkan antara kepentingan politik dengan hak-hak dasar warganya Bang? Bagaimananya itu kita lihat dari apa yang dibutuhkan warga sama apa yang ada dengan apa yang ada pada negara itu. Jadi kalau misalnya yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan warga negara itu A, tapi negara nggak punya A dan nggak bisa ngelakuin A, berarti kan aspek dari hukum ini kan udah salah kan? Bukan salah sih sebenarnya, nggak satu tujuan gitu, nggak satu asas. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah lebih mendengar pendapat-pendapat dan suara-suara dari pihak-pihak yang terikat. Jangan kita mendengarkan mencari kita harus mencari di tengah atau moderat dari semua keputusan-keputusan yang ada. Jadi pihak yang satu tidak keberatan dan pihak yang lainnya juga tidak keberatan dari setiap keputusan-keputusan dari aspek hukum tersebut. Oh, intinya tidak ada yang diuntungkan, Tidak ada yang dirugikan juga. Oke. Jadi sama-sama Merasa oke-oke aja merasa gitu. oke-oke terhadap keputusan-keputusan hukum tersebut. Oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir aja ya Bang. Menurut pandangan Abang, sejauh mana politik hukum itu mempengaruhi independensi lembaga peradilan di Indonesia? Sangat berpengaruh ya. Kenapa? Karena kalau ditanya dengan independen suatu lembaga itu kan, kalau misalnya tadi kembali lagi ke pertanyaan nomor 1 yang saya bilang, dimana bahwasanya orang-orang yang ada di dalam yang dalam politik itu sebagian besar adalah praktisi dari lembaga-lembaga hukum. Jadi bagaimana itu sangat berpengaruh, bagaimana pengaruhnya sangat berpengaruh karena ketika orang dalam politik itu tidak mampu untuk melakukan suatu keputusan yang ada dalam hukum itu, maka independensi dalam suatu lembaga itu juga nggak akan bisa terwujud gitu. Jadi perlu adanya aspek-aspek dari luar, perlu adanya kayak pengaruh eksternal dari luar terhadap lembaga hukum, terhadap aspek politik agar independennya itu bisa terjalankan gitu. Jadi nggak harus juga, tapi nggak harus juga yang namanya independen kan berarti sendiri, berarti nggak harus juga
nggak harus juga kan terlalu berpengaruh kepada aspek-aspek eksternal supaya independennya ini tetap terjaga gitu. Oh, gitu jawabannya. Hmm. Oke, jawaban yang luar biasa. Sekiranya pertanyaannya sampai situ aja bang. Jawaban abang itu sangat membangun gitu, yang jawabannya positif, luar biasa lah pokoknya. Mudah-mudahan jawaban dari abang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Sekian dari abang, ketersediaan abang sebagai narasumber kami di sini. Kami ucapkan terima kasih abang. Baik, saya Ranto Sibarani, profesi saya sebagai advokat atau pengacara, berdomisili di Kota Medan. Sebelum aktif sebagai advokat, saya dulu lama di organisasi masyarakat sipil, NGO, dan kemudian saya juga pernah menjadi sekretaris Badan Pengurus Kontras Sumatera Utara lebih dari 10 tahun. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya dari mahasiswa USU Politik 24 ingin mempertanyakan soal tentang politik hukum di Indonesia. Jadi pertanyaan pertama itu, menurut Bapak, bagaimana politik hukum mempengaruhi pembuatan kebijakan hukum di Indonesia? Baik, terima kasih ya. Sejauh yang saya ketahui, politik hukum itu penting. Karena dia ada dua domain di situ. Ada politik, ada hukum. Nah, bagaimana pentingnya politik hukum? Bahwa politik hukum itu adalah cara penguasa, dalam hal ini pemerintah, untuk membuat aturan-aturan yang mendukung programnya. Jadi politik hukum itu akan mempengaruhi hukum-hukum mana nanti yang akan dibuat, dan hukum-hukum mana yang akan dipertahankan, dan hukum-hukum mana juga yang akan dikurangi atau dihapuskan sesuai dengan tujuan politiknya tadi. Misalnya yang paling sederhana itu tentang misalnya bagaimana membangun desa. Nah, tentulah harus ada aturan tentang undang-undang desa, kan begitu. Nah, kemudian penguasa dalam hal ini pemerintah akan membentuk undang-undang tentang desa. Nah, kemudian secara politik akan digelontorkanlah anggaran untuk membangun desa. Yang misalnya seperti sekarang ini kan, ada 1 miliar satu desa, akan dinaikkan kemudian di atas 1 miliar per desa. Nah, seperti itulah politik hukum. Desa dia, Pak. Iya. Jadi politik hukum itu adalah sesuatu arah garis kebijakan pemerintah untuk menyukseskan programnya. Nah, kemudian produknya adalah hukum-hukum yang untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang diharapkan akan mewujudkan cita-cita daripada pemerintah tersebut. Terus yang kedua, Pak, dalam pandangan Bapak, sejauh mana politik hukum dapat mempengaruhi identisi lembaga peradilan di Indonesia? Iya, nah ini yang menariknya, soal politik hukum ini, bagaimana kemudian politik hukum ini mempengaruhi sampai ke peradilan dan yang lain sebagainya ya. Nah, saya lihat bahwa politik hukum sangat mempengaruhi. Politik hukum sangat mempengaruhi, baik itu dalam sistem peradilan, bahkan sampai ke proses penegakan hukumnya. Nah, di mana dia mempengaruhinya? Dia begini, katakanlah misalnya, kembali tadi ya, seperti pembangunan desa, kemudian diiringi dengan ada undang-undang desa, kemudian ada dana desa, kan begitu. Nah, kemudian ini akan mempengaruhi juga bagaimana penegakan hukum terhadap isu-isu korupsi terkait dana desa. Nah, seperti yang kita ketahui beberapa tahun lalu, misalnya pada masa pemerintahan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, ya ada misalnya wacana agar tidak mengganggu kepala desa, ya kan? Nah, agar tidak buru-buru misalnya memeriksa korupsi-korupsi yang terjadi terkait dana desa. Maksudnya apa? Bahwa itu kan mempengaruhi sistem ya, sistem penegakan hukum. Seharusnya kan siapa yang korupsi,
ya harus segera Diperiksa. diproses secara hukum, diperiksa, kemudian dilakukan peradilan untuk membuktikan benar atau tidak korupsinya tersebut. Nah, tapi kemudian pemerintah menganggap jangan dulu diganggu supaya berjalan dulu pembangunan desa. Kalau orang langsung diganggu, berarti akan terhambat pembangunan desanya. Nah, tapi kembali lagi kepada manusianya. Apakah dengan kalimat jangan diganggu ini kemudian melakukan korupsi besar-besaran? Nah, inilah yang saya katakan tadi penting ya, dan sangat berpengaruh politik hukum terhadap penegakan hukum baik di peradilan maupun di luar peradilan. Jadi politik hukum itu sangat penting untuk cita-cita pemerintah, cita-cita negara, dan kemudian dia akan berpengaruh kepada sistem penegakan hukumnya, baik secara peradilan maupun di luar peradilan. Oke Pak, itu sajalah Pak pertanyaan dari saya ya. Cuman 2 pertanyaan aja. Udah termasuk banyak lah wawasan yang saya dapat dari Bapak melalui dari desa, terus penegak hukum. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih, Bro. Dengan saya Frans Gopinda Marianto Siregar, saya sudah bersama Kak Ira sebagai dosen ilmu politik. Halo Kak, apa kabar hari ini? Hai, alhamdulillah sehat. Frans tadi namanya? Iya Kak. Frans sehat? Sehat. Enjoy aja nggak apa-apa, jangan gemeter. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Kak seputar politik hukum di Indonesia. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan nih Kak, saya akan sampaikan. Oke, Jadi boleh. langsung saja ya Kak. Yang pertama Kak, menurut Kakak apa kolerasi antara sistem politik dan kualitas penegakan hukum di Indonesia? Oke, ini sebenarnya udah pernah kita bahas di kelas ya Frans ya. Kita juga udah belajar mengenai ilmu-ilmu sosial yang ada di mata kuliah kita, pengantar ilmu sosial. Jadi memang kalau berbicara tentang politik dan hukum itu adalah 2 hal yang kalau Kak Ira secara pribadi itu memaknainya tuh dia kayak gini tuh, beririsan gitu. Iya. Jadi kenapa dibilangnya beririsan? Karena kita tahu bahwasanya politik dan hukum itu adalah 2 hal yang nggak bisa dipisahkan gitu kan. Berbicara tentang politik pasti kita sering kali itu dikaitkan dengan atau mudahnya mengetahui politik itu kan dia ada 3 poin utama. Yang pertama itu adalah kekuasaan, yang kedua adalah kepentingan, yang ketiga adalah negara. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan berarti ada interest, power sama state gitu. Nah, ada poin ketiga nih namanya negara. Kan Indonesia itu negara ya gitu. Nah, kalau kita semoga masih kedengeran. Kalau kita berbicara tentang negara itu harus punya yang namanya penegakan hukum. Nah, jadi kalau berbicara tentang negara kan itu konteksnya juga politik. Jadi kalau politik tanpa hukum itu kan mengakibatkan chaos gitu. Kalau misalnya hukum tanpa politik itu akan menyebabkan yang namanya tirani ya. Produk hukumnya mau diletak ke siapa gitu kalau misalnya nggak ada politik gitu kan. Nah, jadi kalau berbicara tentang penegakan hukum di Indonesia sendiri sih sebenarnya sangat banyak sekali kajiannya, sangat banyak sekali aspeknya. Hanya saja kalau dimaknai bagaimana penegakan hukumnya kerap kali masih tumpang tindih gitu loh. Jadi misalnya ini ada kasus tertentu dilindungi oleh suatu hukum tertentu, tetapi di konteks yang lain itu bisa digagalkan gitu loh. Gitu. Nah, ketika digagalkan nanti ditimpa lagi dengan hukum yang tertentu lagi yang untuk bisa itu melindunginya gitu. Nah, jadi kayak agak menjelimet gitu ya bahasanya. Mungkin karena Kak Ira juga bukan orang hukum, jadi sebenarnya dari segi penegakan hukum di Indonesia itu kita bisa bilang baik tapi belum sempurna kali. Oke, terima kasih Kak. Iya, semoga ngejawab. Oke Kak. Oke, yang pertanyaan kedua nih Kak. Menurut Kakak, bagaimana peran partai politik dalam memperkuat atau melemahkan sistem demokrasi di Indonesia? Oke, peran partai politik dalam memperkuat dan melemahkan sistem demokrasi. Jadi kalau berbicara tentang demokrasi, salah satu kriteria dari negara yang menganut ideologi demokrasi itu ada partai politiknya, Pras, gitu. Jadi biasanya kalau berbicara tentang partai politik, yaitu identik lah dengan negara yang demokrasi gitu kan. Nah, partai politik ini tuh sendiri di setiap negara tuh beda-beda. Nanti mungkin kalian akan belajar lebih lanjut juga lah. Ada yang namanya sistem partai politik
tunggal, ada dui partai. Kalau Indonesia sendiri dia multi partai namanya. Gitu. Kita banyak sekali partai dan bahkan partai-partainya itu kita bisa bilang ada partai-partai kuat dan itu lebih dari 2. Ya kan, kita nggak bisa bilang partai kuat itu cuma 2 ya. Misal ya PKS dengan PDIP kan nggak cuma 2 itu. Kita punya Golkar, kita punya Nasdem, kita punya PKB, dan itu rata-rata tuh adalah partai yang kuat juga gitu. Nah, untuk mengisi partai-partai lainnya yang yang mewakili oleh suara-suara yang mungkin kelompok tertentu, itu ada partai-partai kecil lagi. Makanya kita pakai sistem partainya itu multi partai. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu ada fenomena yang paling unik nih Pras, yang pernah terjadi di beberapa hari sebelum masa pendaftaran ke KPU di Pilkada kemarin. Mungkin kalian udah pernah dengar juga namanya Kimples. Kimples. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan Pras adalah itu melemahkan maupun memperkuat demokrasi, kita bisa mungkin ambil salah satu contoh kasusnya Kimples kali ya. Kimples itu adalah Koalisi Indonesia Maju yang dimana menyisihkan atau menyisakan PDIP beserta partai-partai kecil sebagai oposisi gitu loh. Jadi partai-partai kuat ini bergabung karena bahkan kita sedikit patah hati PKS itu juga bergabung dengan Kimples itu tadi gitu kan. Nah, jadi memang demokrasi itu akan lebih berwarna dia Pras, akan lebih berjalan apabila ada 2 kelompok yang sama-sama kuat. Kelompoknya apa itu Kak Ira? Kelompoknya adalah oposisi dan koalisi gitu loh. Nah, yang bisa menunjang adanya 2 ini itu adalah partai politik gitu. Nah, jadi ketika koalisi terlalu menggembung nih partai-partai di dalamnya, maka kan oposisinya lemah. Negara demokrasi apabila oposisinya lemah itu bahaya. Itu akan menjadi alarm kuat juga buat kita karena akhirnya kita itu sulitlah untuk mengajukan pendapat, bersuara gitu-gitu. Karena apa? Karena oposisinya itu lemah gitu. Sedangkan kalau di negara yang demokrasi, dua-duanya harus kuat. Oposisi kuat, koalisinya kuat gitu loh. Nah, jadi keberadaan partai politik itu memang menjadi tonggak yang penting untuk untuk jalannya demokrasi tadi gitu. Jalannya demokrasi tadi itu dengan adanya 2 kubu kuat, koalisi dan oposisi. Tapi kalau misalnya koalisinya terlalu menggembung, maka pemerintahnya diwakili oleh partai, diwakili oleh kaum elit tertentu, masa iya nggak mau dengar oposisi gitu loh. Gitu. Jadi sedikit bahaya dan bahkan memang berbahaya apabila oposisi itu lemah gitu. Apabila memang akhirnya partai itu sedikit yang oposisi, karena ya kalau terlalu pro sama pemerintah kan bahaya juga ya. Karena negara ini kan bukan milik pemerintah, negara ini bukan milik salah satu kaum tertentu. Jadi mungkin dengan adanya kasus kayak gini mungkin mempermudah kita lah ya untuk ngelihat kasusnya gitu. Untuk melihat makna dari partai politik itu memperkuat atau melemahkan. Silahkan telaah sendiri itu memperkuat atau melemahkan dari demokrasi di Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih Kak Ira Sama-sama, atas Pras. jawabannya. Terima kasih kepada semua. Terima kasih pada Kak Ira juga. Siap, sama-sama. Semoga jawaban yang diberikan oleh Kak Ira membantu. Terima kasih.